Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini kabarnya Roy Suryo CS akan diperiksa ya oleh pihak kepolisian atau Metro ya, Polda Metro begitu kan ya, untuk dimintai keterangan soal dugaan ijazah palsu ini. Tapi kita lihat saja masyarakat justru banyak yang datang ya menemani Roy Suryo begitu. Nah, kita lihat saja bahwa Roy Suryo ini ya sudah ditetapkan jadi tersangka, tapi banyak keanehan-keanehan yang kemudian muncul begitu. Salah satunya dari Profesor Jimli Asidiki, Profesor Mahfud MD, ya Aji yang lain begitu kan ya, juga mantan juga mengomentari soal ini begitu kan ya. Saya kira dukungan-dukungan inilah ternyata pendukung-pendukung Roy Suryo banyak sekali begitu kan. Ini salah satunya dukungan untuk pembela kebenaran. Ayo kita semua ya oposisi merdeka dan rakyat Indonesia ya pencari kebenaran kita kawal dan dukungan ya, dan berikan dukungan. Nampaknya hari ini kabarnya tanggal 13 hari Kamis ini pagi ini jam 9 kabarnya sudah banyak orang yang ingin mendampingi Roy Suryo begitu kan ya, ingin menjaga Roy Suryo sebagai pembela kebenaran. Nah, saya kira kenapa sampai hari ini Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya? Berbeda ya ketika menunjukkan STNK, PBKB, SIM begitu kan ya. Ditunjukkan oleh Jokowi, malah karena netizen, mana ijazahnya? Dan tidak hanya itu ya, banyak dukungan-dukungan juga ya dari Habib Rizik begitu kan ya, memberikan dukungan penuh kepada Roy Suryo CS ya untuk memberikan dukungan dan kemudian memberikan motivasi bagaimana nanti di persidangan ya, apakah nanti Jokowi bisa hadir atau tidak begitu. Sebenarnya sangat sederhana biar nggak capek-capek, nggak buang-buang waktu begitu. Seharusnya Jokowi tunjukkan ijazahnya. Seperti saya misalnya begitu kan ya. Misalnya ini saya mau menunjukkan ijazah ya, kalau saya ditanya oleh orang begitu ya, posisi saya misalnya sebagai Jokowi misalnya, mana ijazah kamu? Ya saya tunjukkan aja begitu. Gampang aja kalau untuk menunjukkan ijazahnya. Ini Mbak, ratingnya ada, lampunya ada, nomornya ada, semuanya ada. Yang harus komplit kalau ingin naik. SIM-nya juga ada sini, ya, supaya komplit semua, supaya tahu. SIM-nya ada, ini SIM ada. Kemudian BPKB ada, ya kan? Lengkap. STNK ada. Helm sebentar lagi dipakai. Sertifikat uji juga ada semua. Apalagi yang masih kurang? Mana ijazahmu? nih ijazah saya ini banyak begitu kan. Ya ini ya saya tunjukkan ini SD ya, ini SD saya begitu kan ya. Ini SD ya, juga ini SD begitu kan ya. Biar ini Madrasah Sanawiyah ini ada begitu kan. Ya lengkap di situ begitu. Ini MA begitu kan ya, ini ya saya tunjukkan semua. Ini MA, terus kemudian ini S1 saya, ya ini transkrip saya. Ini masih ada lengkap. Padahal sudah lulusan lama begitu. Ini S2 saya di Universitas Airlangga begitu kan ya. Ini transkrip saya S2 saya. Ini semuanya lengkap, masih lengkap begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa kenapa seorang Jokowi tidak menunjukkan itu begitu kan ya. Kalau diminta mana rapornya begitu kan ya, saya tunjukkan begitu. Ini kalau saya jadi Jokowi, ini masih SD ya, saya ada rapornya ini laporan nilainya ada saya begitu kan ya. Terus kemudian MTS ini ada ya, terus kemudian MA ini ada begitu kan, semuanya lengkap begitu. Kenapa sesimpel ini tidak sampai 5 menit saja begitu kan ya. Ini sudah clear begitu. Tapi sekarang ini nampaknya Jokowi mulai agak kebingungan. Ini satu bendel ini saya letakkan di sini begitu, takut sewaktu-waktu saya jadi presiden, jadi siapa begitu kan ya. Biar apa? Biar masyarakat tahu begitu bahwa saya benar-benar lulus begitu, tanpa muter-muter sana sini begitu. Ya kan. Biar cepet lah begitu kan ya. Kalau tunjukkan seperti ini kan selesai, nggak nyampe 5 menit udah ya.
Udah nggak nyampe 5 menit begitu. Makanya ini tunjukkan kepada publik biar tahu masyarakat Indonesia itu begitu. Tidak berbelit-belit sana sini begitu kan ya. Ya mau diminta digugat di persidangan. Ya, coba kita lihat saja Jokowi tidak pernah hadir begitu. Ini kan sangat disayangkan sekali begitu. Apalagi muncul narasi-narasi sekarang di berbagai media sosial ya, dikait-kaitkan dengan Pak Dumatno begitu kan. Ya dikait-kaitkan dengan di situ begitu. Nah, makanya orang-orang yang kemudian seperti anehnya Pak Dumatno ya kalau bisa bersuara begitu kan. Karena saya tidak tahu penelusuran-penelusuran itu begitu. Bahkan banyak orang yang mengatakan dianggap dugaannya berbeda begitu. Ini pakai mata telanjang aja masyarakat tahu itu bukan fotonya ya. Dulunya nempelin nggak nyangka. Ini masyarakat berkomentar seperti itu, dugaan-dugaan muncul begitu kan. Makanya saya kira persepsi publik hari ini banyak yang kemudian menyoroti begitu, apalagi Roy Suryo kabarnya hari ini diperiksa begitu. Ini undangan rakyat Indonesia pencari kebenaran, kita kawal dan beri dukungan untuk Roy Suryo CS. Ya Rismon dan Dokter Tifa begitu kan di Polda Metro Jaya Kamis 13 November 2025 sebar luaskan untuk masyarakat Indonesia. Artinya apa? Artinya banyak orang yang kemudian mendukung terhadap Roy Suryo begitu kan. Nah bahkan didesak ya Presiden Prabowo Subianto didesak untuk turun tangan. Ya untuk memberikan satu statement bagaimana soal dugaan-dugaan ijazah yang muncul ini begitu kan. Ya. Tapi pertanyaannya sekarang mana berani seorang Presiden Prabowo begitu kan. Kalau diibaratkan hitung-hitungan pilih mana begitu. Nah padahal ya Roy Suryo jadi tersangka kata Profesor Mahfud MD tuduhan tidak jelas. Pembuktian ijazahnya harus di pengadilan. Mantan koordinator politik ya Menko Polhukam dulu begitu kan ya. Mahfud MD memberikan tanggapan terkait penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo ya. Melalui di kanal YouTube-nya resminya Mahfud MD menyoroti ketidakjelasan dasar seharusnya dilakukan di pengadilan bukan oleh polisi. Polisi itu hanya mencari fakta realita nanti sebagai dasar bukti yang ada di pengadilan nanti dipertontonkan. Itu aja. Tapi kenapa kok mengatakan langsung jadi tersangka? Langsung mengatakan bahwa Roy Suryo CS, Rismon dan sebagainya dianggap mengidit, tuduhannya mengidit ya soal ijazah Jokowi ini begitu. Ada apa di balik ini semua? Orang pasti mempertanyakan itu begitu. Maka Profesor Mahfud ini mempertanyakan secara khusus mempertanyakan kenapa kok bisa menjadi tersangka begitu kan ya. Ya lantas ya menguraikan beberapa kemungkinan dasar penetapan tersangka. Apakah karena ada tuduhan ijazah palsu atau karena delik lain seperti menimbulkan keonaran dan menyebarkan berita bohong atau bagaimana? Jika penetapan tersangka berkaitan langsung dengan tuduhan ijazah palsu, Mahfud MD menyatakan sependapat dengan pandangan mantan Kabaris Krim Polri Susno Duaji begitu kan ya. Maaf ya Susno Duaji ya kalau nggak salah begitu kan ya. Menurutnya ada satu hal krusial yang kemudian harus dipenuhi begitu. Salah satunya ya dokumen-dokumen ini harus ditunjukkan di persidangan karena yang bisa menentukan di situ ya pengadilan begitu kabarnya begitu kan ya. Saya kira ini langkah yang awal di mana mungkin di persidangan nanti akan menentukan begitu ya bagaimana soal ijazah Jokowi atau tidak begitu. Nih juga ada dukungan dari Refli Harun yang memberikan pasang badan begitu selamatkan Roy Suryo CS kalau ijazah Jokowi tak layak diproses. Benar nggak? Ya benar nggak begitu kan? Makanya para tokoh-tokoh yang kemudian muncul hari ini begitu kan ya banyak yang mendukung ya kepada Roy Suryo CS begitu kan sebagai bentuk sebagai bentuk dukungan begitu kan ya untuk memberikan bagaimana negara hukum yang kemudian kita harus menjunjung tinggi yang namanya keadilan siapapun itu. Jadi ini coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra. Mulyono yang bikin gaduh di negeri ini
Apa salahnya memperlihatkan ijazahnya begitu? Apa salahnya juga ya? Apa salahnya? Ada apa begitu kok tidak ditunjukkan kepada publik? Katanya mau di persidangan ya. Mau ditunjukkan di persidangan tapi tahu-taunya tidak datang di persidangan. Makanya yang saya katakan sejak awal, Jokowi jangan kabur lagi nanti di persidangan begitu kan ya. Banyak yang kemudian narasi-narasi yang muncul begitu kan. Ya kita tunggu saja. Pasti banyak yang membela Roy Suryo ini begitu kan ya. Salah satunya mungkin dari Refli Harun, dari dari Profesor Mahfud MD begitu memberikan statement-statement itu begitu. Semua pakar hukum sebut ini kriminalisasi, ya titik. Banyak rencana yang kemudian terhambat di RRT, tidak disumbat pihak yang paling khawatir jika Samsul gagal jadi RI1. Wih, sampai segitunya masyarakat begitu kan, ya. Makanya saya pribadi heran begitu kepada Jokowi. Kenapa Jokowi susah payah, buang-buang waktu begitu kan ya? Seharusnya banyak yang mau dikerjakan seperti bagaimana partai PSI, sebagaimana mendukung Gibran. Seharusnya kan tunjukkan jelas begitu. Selesai dong. Seperti saya misalnya sudah ditunjukkan, ya saya tunjukkan begitu. Kok masih berbelit-belit, ada apa begitu? Dan inilah polemik-polemik yang begitu luar biasa begitu kan ya. Kenapa begitu luar biasa? Hampir 10 tahun polemik seperti ini tidak pernah seorang Jokowi ini menunjukkan ijazah aslinya. Ya, nanti di persidangan kita tunjukkan begitu. Apakah benar-benar ada ijazahnya atau bagaimana begitu? Kita tunjukkan aja kepada publik. Ya, yang saya amati begitu kan. Ya, yang saya amati bahwa sekarang ini Jokowi nampaknya sudah mulai ketakutan begitu. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen. Kalau para sang pembela kebenaran sampai di penjara tanpa diperlihatkan wujud keaslian ijazah Jokowi, itu menandakan bukti serius bahwa mesin people power sudah tiba, saatnya untuk dihidupkan. Wih, ngeri bos. Ngeri bos. Ya, ini komentar dari masyarakat begitu kan. Ya, saya bacakan lagi. Jangan gentar dok ya. Di balik medsosnya ini akan kita gaungkan untuk membela. Banyak yang membela di situ, ya. Ya, begini ternyata pengumuman Bu ya. Bait pertama framing, buat kedua provokasi, bait ketiga hasutan. Bukan soal itu begitu kan. Ini menandakan bahwa mencari kebenaran. Apa susahnya ada orang yang ingin mencari kebenaran? Kan itu logikanya. Ya, pihak-pihak orang yang kemudian pro Jokowi mungkin mengkritik habis-habisan Roy Suryo. Begitu pula sebaliknya. Inilah negara demokrasi kita. Saya memandang bahwa persoalan-persoalan seperti ini nampaknya begitu harus diakhiri. Kenapa? Ya, tunjukkan ijazahnya clear, tanpa pengadilan, tanpa ada yang dipenjara begitu kan ya. Kalau memang gentle, tunjukkan aja. Gampang dong. Kenapa bang? Ya, karena kita lihat saja. Kalau Jokowi menunjukkan, ini ada plus kepada seorang Jokowi. Banyak orang sudah percaya terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh Jokowi. Banyak mungkin pendukung-pendukung Gibran nanti di tahun 2029. Ya, karena ini kan sampai sekarang ini menjadi spekulasi karena Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya itu. Sejak menjadi presiden seharusnya Roy Suryo dan kawan-kawan mereka panggil dong. Ini loh ijazah saya. Ini loh ijazah saya. Seperti Obama dulu dituduh begitu kan. Tampaknya begitu seorang Jokowi ya tidak berani begitu kan. Sekarang ini nggak tahu apakah ini terkesan agar Roy Suryo ditahan begitu kan ya atau bagaimana, tapi yang jelas masyarakat sudah paham hal-hal seperti itu begitu. Tapi ya masyarakat kan ya sekarang kan tidak bodoh semua begitu. Masyarakat sekarang kan pinter begitu. Makanya dengan adanya seperti ini ya saya pribadi ya harus diakhiri begitu kan, harus menunjukkan ijazahnya selesai seperti apa yang saya tunjukkan tadi begitu ya. Jangan main-main lah berbelit-belit sana sini begitu. Masa iya seorang mantan presiden begitu kan ya, sejak menjadi presiden dulu begitu kan ya, ingin menghukum rakyatnya. Cuma ada di negara Konoha ini. Negaranya adalah negara menganut sistem demokrasi, tapi prakteknya jauh begitu kan. Apakah tidak malu pada negara-negara kita begitu, negara-negara tetangga kita kan, itu seharusnya yang dilihat. Ya nggak tahu lagi begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.